Sebanyak 18 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tewas dalam operasi penindakan TNI di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. TNI menyebut hal tersebut karena hasil operasi Satgas Habema. Lantas apa sebenarnya tugas Habema ini dan apa saja Satgas yang pernah dibentuk untuk menangani masalah keamanan di Papua? Korps Habema dibentuk TNI pada awal 2024 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tujuannya untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua. Habema merupakan singkatan dari harus berhasil maksimal. Nama ini juga diambil dari nama Danau Habema di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Saat pembentukan Korps Habema, Panglima TNI Agus Subianto menyebut bahwa strategi TNI untuk Papua adalah smart power, yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Korps ini diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif. Terbaru Satgas Habema melakukan operasi pada Rabu 14 Mei 2025 di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jainpada, Sugapa Lama, dan Zanamba. Dalam operasi itu 18 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas. TNI juga mengamankan sejumlah barang bukti antara lain satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Pembentukan Satgas khusus oleh TNI ataupun Polri untuk menangani konflik di Papua sebenarnya bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Tercatat, Satgas ataupun operasi serupa juga pernah dibuat untuk mengatasi konflik di Papua. Namun faktanya hingga saat ini, kasus kekerasan di Papua masih belum terselesaikan. Setidaknya tercatat belasan operasi pernah digelar untuk menangani masalah keamanan di Papua. Operasi pertama digelar oleh Presiden Soekarno dengan nama Operasi Trikora sebagai langkah pembebasan Irian Barat. Selanjutnya ada pula Operasi Baratayuda pada 1966 sampai 1967, Operasi Sadar, Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas pada 1970 hingga 1974, Operasi Senyum pada 1997 hingga 1978, dan Operasi Sapu Bersih atau Saber pada 1978 hingga 1982. Selain itu pernah digelar pula Operasi Gagak 1 dan Gagak 2 pada 1985 sampai 1987, Operasi Kasuari pertama dan kedua pada 1987 sampai 1988, Operasi Raja Wali 1, 2, dan 3 pada 1989 hingga 1995, dan Operasi Pengamanan Daerah Rawan pada tahun 1998 hingga 2000. TNI juga pernah membentuk Satgas Ribuana dan Nanggala hingga yang terakhir Satgas Damai Kartens. Operasi Damai Kartens awalnya bernama Satgas Nemangkawi. Nama itu mulai berubah per 17 Januari 2022. Operasi Damai Kartens mengedepankan 3 fungsi, yakni fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat, dan fungsi humas. Satgas Damai Kartens turut melibatkan 1.925 personil yang terdiri dari 1.824 anggota Polri dan 101 anggota TNI. Adapun masa tugas Satgas Damai Kartens untuk menjaga situasi keamanan Papua sebenarnya berakhir pada 31 Desember 2022. Namun Satgas itu diperpanjang hingga tahun 2025. Salah satu kasus yang jadi sorotan ialah keterlibatan Satgas Damai Kartens dalam operasi pembebasan pilot Susi Air Philip McMertens. Meski akhirnya berhasil dibebaskan pada 21 September 2024, sepanjang operasi pembebasan tersebut tercatat 27 anggota KKB dan 18 personel TNI Polri tewas sepanjang proses pembebasan Philip. Tak hanya itu, puluhan warga sipil juga turut jadi korban. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada 10 Desember 2024, sepanjang 1 Januari hingga 9 Desember 2024 terjadi 85 kasus kekerasan di Papua. Kasus ini menyebabkan 114 orang menjadi korban. Dengan rincian, sebanyak 71 orang tewas, 40 orang diantaranya merupakan warga sipil. Terkait rentetan konflik ini, peneliti dari Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC, DK Febriwan Anwar, yang mendalami persoalan keamanan di Papua mengkritisi pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan oleh militer Indonesia masih terus dipertahankan. Padahal pendekatan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun nyatanya hanya memperluas konflik serta dampaknya. Menurut DK, pendekatan penyelesaian konflik yang kontraproduktif ini perlu segera diubah oleh pemerintah. Ia melihat masih ada potensi konflik yang meluas karena kebijakan pemerintah yang justru kontraproduktif. Misalnya, program negara yang melibatkan militer, tapi terus mendapatkan penolakan dari masyarakat. Sejak tahun 1960-an, konflik di Papua tidak pernah selesai. Selama itu pula pendekatan militeristik terbukti belum menjawab persoalan hingga akar masalah. Pemerintah diminta untuk mencari jalan lain agar konflik di tanah Papua bisa segera berakhir dan warga bisa hidup dengan damai. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait konflik di tanah Papua yang tak kunjung berakhir ini?